Kami siap memberi yang terbaik hati kami untuk-Mu Tuhan. Bekerjalah melalui firman-Mu. Setiap kita yang siap dibentuk, yang siap ditegur, yang siap dikuatkan melalui firman Tuhan, sorakan haleluya 3 kali. Haleluya! 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 Amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Selalu kembali saudara, shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa, dahsyat ajaib. Semua katakan bangkit, berharap, berkemenangan. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, siapa percaya Tuhan itu baik dalam hidup kita? Kalau Tuhan baik, dia pasti Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup setiap saudara. Lebih daripada kau memerlukannya. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan cara yang belum pernah terlihat. Tuhan sedang melawat umatnya. Saudara, ingat pandemi kemarin, saudara. Orang bertanya di mana ujungnya? Apa akhirnya? Apakah benar pandemi ini akan berakhir sesuatu yang baik? Atau keadaan lebih buruk? Tidak semua dapat menjaminnya. Tapi saya ingat, Tuhan berfirman dan Tuhan sampaikan pesannya. Jangan takut anakku. Kita akan melewati semua itu. Bukan gagal, tapi jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Dan waktu Anda lihat Tuhan pesan begini. Ujung dari pandemi, pasca pandemi. Bukan sesuatu yang menggoncangkan. Memang ekonomi dunia digoncang, semua digoncang. Hari ini saudara. Saya kemarin dapat berita bahwa di Jerman, bukan Jerman CCR Kauman saudara. Tapi Jerman, Belanda, daerah-daerah Eropa sekarang sedang krisis. Harga listrik naik 9 kali lipat. Harga makanan itu mahal sekali. Brasil, Argentina sekarang krisis saudara. Negara mereka bangkrut. Karena mereka ketakutan, mereka tidak bisa menjamin dan mereka mengalami sesuatu yang buruk saudara. Tetapi saya percaya Tuhan berjanji Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipelihara Tuhan. Dan saya percaya Indonesia akan diangkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara. Dan Tuhan bicara begini, ingat. Di ujung pasca daripada pandemi ini. Karena banyak orang kemarin waktu pandemi dan setelah pandemi. Bahkan sampai sekarang ada orang yang belum mau ke gereja. Saudara. Belum mau onsite, tapi Anda itu orang yang luar biasa. Orang-orang yang masih suka nyaman online. Bukan lagi takut, saudara. Tapi mereka ada yang ngomong, udah nyaman Pak. Kan enak online di rumah. Mau kebaktian celana pendek sambil tidur. Yang penting dibuka TV-nya. Ibadah online. Saya sama Ibu Gembala waktu ke Papua, ke Jayapura. Pulang kami ketemu satu orang. Di perjalanan Bapak Ibu sekalian. Di pesawat. Saya lihat Bapak itu sebelah ujung kami dan ternyata orang itu berdoa berarti Kristen. Terus saya tanya, istri saya tanya, Pak ibadah di mana? Dulu Pak, saya kebaktian di satu gereja di Makassar. Sekarang saya kebaktian di mana saja. Oh jadi dia maha hadir saudara. Omnipresent saudara. Ibu tanya, maksudnya? Iya bisa 5 kali, 6 kali. Lu maksudnya apa? Kan ibadah online. Loh, kan sekarang sudah bisa onsite tatap muka. Oh kami online. Bisa 6 kali, 7 kali. Tapi yang ibadah televisinya. Dianya tidur, makan, kerja di rumah. Macam-macam saudara-saudara. Ya. Ada yang lagi kebaktian online sambil fitness. Ada yang angkat berbal. Ya kan? Itu sedang ketawa pelaku dan korban. Saya khawatir waktu dia jogging begini, tiba-tiba malaikat datang. Pulang. Saudara tahu? Orang sekarang aneh-aneh, saudara. Dan ibu tanya, gak bisa Pak. Tuhan itu rindu tatap muka. Anda tahu? Ibadah seperti ini, itu adalah perintah Tuhan.
Ini tidak bisa digantikan dengan online. Saya kasih tahu buat saudara, kemarin sementara online karena tidak dibuka ibadah. Tapi ibadah udah dibuka. Ibrani 10:25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Karena ibadah di sini, engkau bertemu muka dengan Tuhan. Engkau mengalami lawatan Tuhan. Dan engkau makan sehidangan dengan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Saya dapat ilustrasi saudara. Mungkin Anda berkata, oh Pak, kan gak apa-apa. Yang penting kan ibadah. Oh ada yang kebaktian Pak. Pak Siloy ada yang kebaktian. Pak Leo ada yang kebaktian. Itu online, pakai televisi. Wow, dia still pakai jas. Angkat tangan, tapi sama kacang. Sama ciki. Ya bagus ya. Yang ngaku dosa bertobat saudara. Nggak bisa saudara. Anda nggak akan bisa beda. Ibadah secara tatap muka ini digantikan sama online nggak bisa. Kasih ilustrasi. Ayo Bapak Ibu sekalian yang udah punya anak gede-gede kayak kita. Ya Pak Amos ya. Saya yakin Bu Titik, Pak Amos sudah ngalamin. Anak itu udah mulai gede-gede. Itu kalau kita ketemu anak tinggal satu rumah sama kita. Tapi nggak pernah tatap muka. Dipanggil beda kamar video call. Ya Pak. Pokoknya tinggal serumah. Tapi nggak pernah ngomong. Handphone saja. Ya oke. WA. Halo video call. Nggak pernah tatap muka. Dipanggil makan nggak mau. Dimakan anak muka nggak mau, saudara. Yang penting online. Anda tahu? Saya yakin bapak ibunya sedih. What happened my son? What happened my daughter? Kita ini perlu interaksi. Kita perlu komunikasi. Tahukah saudara? Saudara adalah orang yang paling bahagia. Karena saudara ambil keputusan yang benar hari ini. Saudara cari wajah Tuhan. Saudara cari hadirat Tuhan. Dan waktu Anda ketemu dengan Tuhan, hidupmu tidak akan sama lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya udah ngalami saudara. Anak kami udah gede-gede. Sudah punya kegiatan masing-masing. Apalagi anak kami pertama dan mantu kami, cucu kami ada di Jakarta. Anda tahu kalau kami bisa kumpul satu meja makan sama-sama. Jujur, saya kasih tahu. Kami orang tua bahagia. Bahagia, betul ya? Bahagia mungkin cuma bercanda makan. Mungkin makannya sederhana. Tapi kalau waktu ketemu bisa ngobrol, bahagia. Tahukah saudara? Tuhan itu bahagia waktu Anda datang ke rumah Tuhan. Dia rindu ketemu Anda. Saudara, kebahagiaan yang Tuhan beri buat kita ini perlu. Saya percaya kita semua sehat. Kita semua dipelihara Tuhan. Siapa yang rindu Tuhan? Siapa yang mau lebih sungguh-sungguh cari Tuhan? Tuhan membuktikan di ujung dan pasca pandemi ini. Bukan gagal. Bukan kehancuran di bangsa-bangsa. Tapi Tuhan sedang melawat gerejanya, umatnya. Yang percaya katakan amin. Semua katakan revival. Saudara tahu? Hujan awal, hujan akhir berkali-kali saya katakan. Mungkin Anda berkata, betul kah Pak? Mungkin keadaan berbeda dengan apa yang kita lihat waktu itu. Dengan apa yang akan terjadi. Tuhan beritahukan akan jadi kebangunan rohani. Hujan awal, hujan akhir aku dicurahkan bersama-sama. Orang muda akan dibangkitkan. Kan Anda berkata, mana mungkin Pak? Saudara saya kasih tahu. Semua sedang dikoncang. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan tergoncangkan. Orang yang mencari Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Mari cinta Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini waktu-waktu tidak mudah. Tapi waktu-waktu ini waktu yang luar biasa untuk kita. Saudara, saya dapat dari Tuhan. Sampaikan ke umat. Bahwa kau akan mengalami revival yang besar. Yang belum pernah kau. Anda tahu, tiba-tiba tanggal 8 Februari 2023 kemarin. Di sebuah universitas namanya Asbury College di Kentucky di Amerika. Kalau Anda lihat, sesuatu yang mustahil. Saya tulis di Star Magazine, bulan Maret Anda bisa download di media sosial kita. Saudara, saya menuliskan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Yaitu akan
akan terjadi tadi firman Tuhan. Lapar dan haus. Orang pergi dari utara, selatan, ke laut. Bukan cari apa-apa, cari firman kebenaran. Dan apa yang terjadi saudara di Asbury College di Amerika. Kata-kata orang yang asalnya anak-anak muda biasa, 20 orang saudara doa, ibadah chapel hari Rabu, tanggal 8. Tiba-tiba Roh Kudus turun jamaah, mereka nggak bisa berhenti ibadah sampai hari ini. 24 jam satu hari, 7 hari seminggu. Dan Tuhan melawat saudara, anak-anak muda. Itu Amerika, Bung. Orang Amerika itu gak gampang. Orang Amerika itu cuek banget, saudara. Saya kalau ke Amerika pelayanan, ketemu anak-anak Indonesia yang di gereja Pak Lukas yang lahir di Amerika. Saya ajak ngomong bahasa Indonesia, sorry pastor, don't speak bahasa. Ngeri saudara. Padahal makannya masih nasi dan lontong. Dan Anda tahu, tiba-tiba 20 anak itu dilawat. Tidak bisa berhenti, mulai malam itu sampai hari ini. Bukan 20 orang, 100 orang, 200 orang, 1000. Gedung gereja itu penuh. Bukan gedung gereja, itu chapel daripada Universitas Asbury di Amerika. Penuh sampai orang keluar. Dari mana-mana datang ke lawatan. Anda bisa ketik di YouTube. Jangan cari film drama Korea lagi. Ketik saudara, Asbury Revival 2023 live. Saudara, ini saya kasih tunjuk. Sekarang ini di sini jam berapa ini? Jam 11.26. 36. Di sana itu jam 11 malam 36, beda 12 jam. Saya mau kasih tunjuk buat Anda. Apa yang terjadi di sana? Is there anyone, wherever you are, listening online? Ribuan orang. Tengah malam, Bung. Ini ya bulan Maret. Sudah hampir sebulan, 24 jam. Coba dimundurkan waktu mereka pujian. Khotbahnya 10 menit, 15 menit. Asbury Revival. Suaranya? Anda lihat ini organ pipa. Ini Pak, organ pipa itu gereja-gereja Protestan. Mereka cuma pakai 2 mic, piano, gak ada drum, kijon. Tuhan melawat saudara. Sampai tempat itu gak penuh, gak cukup. Sampai di luar pakai layar lebar. Tuhan sedang melawat saudara. Saya percaya ini awal. Bahwa betul hujan awal, hujan akhir lawatan Tuhan sedang dikerjakan. Tepuk tangannya paling meriah. Sampai profesor-profesor ngomong gini. Oke, cukup. Profesor-profesor itu ngomong begini. Ini belum pernah, memang tahun 70 pernah terjadi. 1000 orang dalam waktu sebulan dilawat Tuhan. Tapi kali ini sampai nyebar seluruh Amerika, bahkan bangsa-bangsa datang. Nggak pakai undangan Bapak Ibu, nggak pakai panitia, nggak pakai proses. Kalau bukan kuasa Roh Kudus nggak mungkin. Kuasa Tuhan, mereka datang ribuan. Saya yakin setelah ini Indonesia, setelah ini Indonesia, setelah ini Balikpapan, ibu kota Nusantara akan dilawat. Apa yang Tuhan mau buat kita hari ini? Siapkan lawatan Tuhan, siapkan revival yang besar akan terjadi. Mungkin Anda berkata, Pak Gembala pernah ngomong 100 juta penduduk Indonesia akan bertobat. Saya percaya itu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan kaget saudara, orang-orang belum pernah terjamah di zaman. Kemarin saya baru selesai pelatihan modernisasi beragama. Beberapa instruktur itu dari UIN Wali Songo dan UIN Antasari, Ustadz dan lain sebagainya. Selesai pelatihan saya ngomong gini, Ustadz, kami ada bukit doa. Sore saya tunggu. Tuhan suruh ajak dia ke bukit doa. You know, Ustadz. Dan dia ternyata teman adik saya Pak Lukas di Philadelphia di Amerika.
Dia pernah jadi imam masjid Al-Falah di Philadelphia, Amerika. Sering ketemu adik saya Pak Lukas. Dan Anda tahu, saya ajak dia. Jadi Anda Pak Sopirin kami naik. Saya, dosen UIN 2, mereka. Orang Kementerian Agama. Saudara tahu, mereka naik sama saya. Saya ajak ke Bukit Tua. Mereka lihat. Mereka ngomong, saudara. Mereka kaku. Dia ngomong gini. Wow. Saya rasa damai di sini. Saya rasa sesuatu yang lain. Saya percaya ada the presence of God. Dan saya percaya tidak peduli agama apapun. Latar belakang siapapun. Dia perlu Yesus. Dia perlu hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan sedang melakukan. Saya akan tayangkan kapan-kapan. Saya ajak dia foto dulu. Saya ngomong, Ustaz izin. Boleh video? Saya mau nyapa orang. Padahal saya nggak punya Instagram. Nanti diupload di media sosial. Saudara kalau ada media sosial Samuel Kusuma, bukan saya itu. Karena saya nggak main media sosial, mungkin istri saya, anak saya, tapi nggak diaktifkan lagi. Anda tahu? Saya suruh dia ngomong, setelah saya ngomong, silakan apa komentarnya. Saya ngomong, Ustaz. Puji Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Udah mulai khotbah dia. Di depan menorah, saudara. Saya percaya, Bu Dewi ketemu ya. Dan saya melihat, saudara, Tuhan sedang bekerja. Matius pasal 6, ayat kita buka sama-sama ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6 kita baca sama-sama. Tema hari ini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Kau akan berbahagia. Next, kita baca sama-sama. Next, tolong dibantu. Matius 5 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Dan mereka akan apa? Dipuaskan. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan. Yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus berkata kalau engkau punya lapar, haus. Semua manusia pernah lapar dan haus dan kita tiap saat, tiap hari lapar haus. Itu metabolisme kita. Tapi ada satu kelaparan, kehausan yang tidak bisa dipuaskan oleh makan, minum jasmani. Oleh segala sesuatu, fasilitas, semua yang sifatnya duniawi. Kenapa? Saudara bukan makhluk jasmani saja. Subuh ini tubuh daging yang akan tidak kekal. Tapi kita punya manusia roh yang kekal. Kejadian 2 ayat 7, waktu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Dia mengembuskan nafas itu. Ruah nafas saya. Dan berubahlah manusia makhluk hidup. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian? Dan roh Allah, ruah itu. Yang menjadikan kita manusia yang hidup dan makhluk yang sejati. Yang sejati, yang kekal bukan tubuh ini. Tapi ada manusia kekekalan, manusia roh yang adalah roh Allah dalam tidak bisa dipuaskan. Yang mengerti katakan amin. Tidak bisa dikenyangkan dengan hal-hal yang duniawi karena dia bukan hukumnya. Dia hanya bisa dipuaskan di segala kata Yesus. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Next. Berbahagialah. Tolong mundur dulu. Orang yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Kau akan dipuaskan. Banyak orang mencari kepuasan di luar. Dia tidak pernah puas. Dia cari apa saja di dunia dia untuk cari puas. Karena ada sesuatu empty, kekosongan dalam hidup manusia yang gak bisa dipuaskan di luar. Hanya bisa dipuaskan kalau engkau ketemu dengan Yesus. Kau akan dipuaskan kalau engkau mendapatkan kebenaran dalam Yesus. Kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan berkata kalau engkau menjadi lapar haus akan kebenaran, ketemu Tuhan, engkau bukan cuma dipuaskan, tapi engkau dan saya berbahagia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang suka katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan apa
bahasa Indonesia sehari-hari. Next. Tolong baca sama-sama 1, 2, 3 tentang Matius 5 ayat 6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang rindu melakukan apa? Kehendak Allah. Dan wow, Allah akan memuaskan mereka. You and me encounter with Holy Spirit. Ketemu dengan Tuhan. Dan engkau akan mengalami sesuatu yang berbeda. Hidupmu diubahkan, hidup bahagia. Yang percaya kita akan diberi kebahagiaan yang kekal oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Matius 5 ayat yang ke-6 dalam terjemahan lama. TL itu terjemahan lama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah segala orang yang apa? Lapar dan dahaga akan apa? Kebenaran. Karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Anda dan saya akan makan sehidangan dengan Tuhan. Oh, saudara, kita ini sedang makan sehidangan dengan firman. Ayo datang sama Tuhan. Lapar haus. Ada orang gak sadar. Kenapa dirinya merasa selalu gak bahagia. Merasa selalu gak puas. Karena dia datang ke alamat yang salah. Dia cari jawaban ke yang salah. Hari ini dia ada di sini. Dan waktu kau ketemu dia, kau dan saya pasti berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari nyanyikan pujian sama-sama. Ku berbahagia, yes Lord, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Katakan dengan iman, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Angkat tanganmu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Angkat tanganmu, coba nyanyikan. Aku bernyanyi. Katakan aku bahagia. Saya tahu ada beberapa saudara, banyak saudara tidak bahagia. Tapi hari ini Tuhan sadarkan engkau. Angkat tanganmu yang di depan, di tengah, di belakang. Aku
Aku bernyanyi bahagia. Bahagia, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Tanpa musik, aku bernyanyi. Jamah semua Tuhan. Kami lapar haus Kau. Kami mau ketemu kebenaran. Kami mau kenyang. Kami mau bahagia Tuhan. Aku bernyanyi. Bangkit berdiri. Aku bernyanyi. Kami lapar haus akan Kau, akan hadirat. Apapun, siapapun, agama sekalipun tidak bisa buat kami bahagia. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Roh Kudus yang buat kami bahagia. Buat kami puas. Penuhi kami Tuhan. Kalau Esburi Kau lawat. Tempat ini Kau lawat. Bangkit Bapa Tuhan. Bahagia. Memuji Yesus selamanya. Bahagia. Angkat tanganmu. Aku bernyanyi. Saya melihat Tuhan sedang memenuhi kita. Dia menjamah sampai ke bagian terdalam hati. Tuhan Kau tahu umat. Lepaskan, bebaskan, sembuhkan. Holy Spirit. Musik saja, mari angkat tanganmu, minta jamahan Tuhan. Lapar haus akan hadirat. Lapar haus akan Dia, kebenaran dan hidup. Kau akan jadi orang yang bahagia, berbahagia, dan mengalami kebahagiaan. Bahagialah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bebaskan segala yang menyusahkan.
Berbahagia ada keadaan bahagia. Bahagia menikmati kebahagiaan. Bahagia, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, hidup lahir batin, keberuntungan, kemujuran. Bahagia, aman, baik, beruntung, sehat, ceria, enak, gembira, gira, lega, makmur, mujur, nikmat, puas, riang, sejahtera, selamat, senang, sentosa, sukacita, tentram, berlimpah-limpah. Kenapa kau kehilangan bahagia? Kau akan mengalami bahagia mulai ini. Si kata kabasandalaga, Holy Spirit. Aku bernyanyi. This is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior, all day long. This is my song. Ini kisahku Tuhan. Kami bahagia bersama Engkau. Kami bahagia punya Engkau. Tidak ada yang bisa menawan kebahagiaan kami. Oh, this is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Lagu ini diberi Tuhan pada seorang yang buta, saudara. Dia bisa mengubah jutaan orang. Dan dia ngomong, aku bahagia punya Engkau. Ini kisahku Tuhan. Meskipun aku buta, aku lihat Kau. Aku bahagia punya Engkau. Harusnya Anda lebih bahagia. Kenapa kau susah? Kenapa kau sedih? Kenapa kau putus asa? Raise up, bangkit dan berkata, This is my day. Aku lihat penyelamatku, juru selamatku. Selalu dalam hidupku. This is my story. This is my soul. All day long, aku bernyanyi bahagia. Semangat saja, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya melihat gelombang rawatan Tuhan yang belum pernah terjadi. Depan, belakang, sampai dimanapun kau. Lihat sesuatu mengalir. Sesuatu yang lama ini hilang dalam hidupmu, Tuhan kembali. Jesus. Musik saja. Mau sembah, mau bahasa roh, kau mau bermazmur, kau apa? Tidak satupun tidak dilawan Tuhan.
Tuhan, tidak sebut kau lalui. Di luar sekalipun kau jamah, di belakang sekalipun kau jamah. Puaskan, segarkan Tuhan, pulihkan, Penuhkan, puaskan setiap kami Tuhan. Kami bahagia hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Kami bahagia Tuhan. Kami bahagia. Makasih Tuhan. Bawa terus kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Bawa terus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.